Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuta History, tempat kita mengungkap sejarah dengan cara yang menarik dan penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi untuk video terbaru dari kami. Dari daratan yang terlipat menjadi gunung-gunung, hingga dataran rendah yang kini dihuni oleh jutaan makhluk hidup, setiap lekuk bumi menyimpan jejak sejarahnya sendiri. Disinilah, kita memulai perjalanan menyelami kisah panjang bumi, menyaksikan bagaimana ia membentuk kehidupan, bahkan hingga melahirkan spesies paling kompleks di muka planet ini, manusia. Apa yang sebenarnya terjadi selama miliaran tahun hingga tercipta bumi seperti yang kita pijak sekarang? Mari kita telusuri bersama, dari awal mula yang penuh gejolak hingga menjadi dunia yang penuh kehidupan. Dalam sejarah selama jutaan tahun, peristiwa alam berupa gerakan pengangkatan, pengikisan dan aktivitas gunung berapi telah mengakibatkan perubahan bentuk permukaan bumi sampai seperti yang sekarang ini. Gerakan pengangkatan juga menghasilkan daratan baru atau membentuk permukaan tanah yang semula datar menjadi terlipat, miring berlekuk-lekuk, atau berbukit-bukit. Aliran sungai, hujan, angin dan gletser akan mampu mengikis tanah daratan dan pegunungan yang sudah terbentuk sebelumnya dengan memindahkan bermacam bahan alam seperti batu, kerikil, pasir, lumpur dan debu ke daerah sekitarnya yang lebih rendah. Demikian juga gunung berapi melemparkan batu, kerikil, lahar panas dan dingin yang kemudian tertimbun di tanah daratan yang lebih rendah di sekitarnya. Gerakan dari dalam bumi, endogin, dan gerakan dari luar bumi, eksogin, itulah yang sesungguhnya secara alamiah memberikan bentuk kepada permukaan bumi. Namun demikian gerakan pengikisan yang berlangsung secara terus-menerus masih belum dapat mengimbangi gerakan pengangkatan dari dalam bumi yang sedemikian kuat, seperti halnya yang terjadi pada pegunungan. Hal itu terbukti dari terbentuknya pegunungan Himalaya, yang pada kala Eosin masih merupakan endapan laut tetis, akan tetapi sekarang ini sudah berada lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Menurut kajian ilmu bumi atau lazim disebut dengan istilah geologi, sejarah terjadinya dunia sejak awal sampai sekarang ini bisa dibagi menjadi 4 zaman sebagai berikut. 1. Zaman Arkeikum atau zaman tertua yang berlangsung kira-kira 25.000 tahun. Pada zaman ini temperatur kulit bumi masih tinggi sekali sehingga sama sekali belum ada kehidupan. Baru pada akhir zaman itu diperkirakan adanya tanda-tanda kehidupan pada kulit bumi. 2. Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tertua, yang berlangsung kira-kira selama 340 juta tahun. Pada zaman ini dipastikan sudah ada kehidupan, walaupun masih berupa binatang-binatang yang sangat kecil yang tidak bertulang belakang, vertebrata, sampai pada jenis ikan dan merupakan awal munculnya binatang amfibi. Oleh karena itu dilihat dari awal munculnya kehidupan, zaman ini juga disebut dengan istilah zaman primer. 3. Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan atau juga disebut sebagai zaman secundair. Kedua, berlangsung kira-kira selama 140 juta tahun. Pada zaman ini, binatang reptil mengalami masa perkembangan yang luar biasa yang diketahui dari ukuran badan mereka yang sangat besar-besar. Sebagai contoh, dinosaurus bisa mencapai panjang 12 meter. Sedangkan Atlantosaurus yang ditemukan di Amerika bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter. 3. Juga sudah ada indikasi adanya kehidupan dari jenis burung, bahkan binatang menyusui walaupun masih dalam tingkatan yang rendah. Namun demikian jenis fauna reptil masih mendominasi kehidupan di bumi. 4. Neozoikum atau Kainozoikum atau juga disebut sebagai zaman baru, berlangsung kira-kira sejak 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman ini masih bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman tertier, zaman ketiga, yaitu zaman di mana kehidupan binatang menyusui sudah berkembang dengan sempurna. Sedang pada bangsa reptil raksasa, secara lambat laun mulai mengalami kepunahan dari muka bumi. Indikasi munculnya jenis binatang baru adalah munculnya jenis primata, kera, bahkan jenis kera manusia diindikasikan sudah mulai ada pada zaman ini. Zaman kuarter yaitu zamannya bangsa manusia mulai muncul sebagai makhluk jenis kualitas tertinggi di muka bumi. Zaman kini diperkirakan sudah mulai sekitar 600.000 tahun yang lalu dan bisa dibagi lagi menjadi 2, yaitu zaman Diluvium atau Pleistocene, dan zaman Alluvium atau Holocene. Zaman Diluvium berlangsung kira-kira hampir selama 600.000,
yaitu ketika terjadi pasang surut dari permukaan es di kutub, sehingga ketika terjadi pasang naik berkali-kali mengakibatkan tertutupnya sebagian besar daratan Eropa Utara, Amerika Utara, Asia Utara. Zaman ini lazim disebut dengan istilah zaman es glasial. Sebaliknya, ketika temperatur permukaan bumi menjadi semakin panas dan banyak terjadi pencairan es di kutub, maka permukaan air laut menjadi meningkat, dan sebagai akibatnya wilayah di bumi yang diselimuti es menjadi berkurang, zaman interglasial. Mengenai zaman aluvium, diperkirakan baru dimulai kira-kira 20.000 tahun yang lalu, yaitu zamannya manusia modern yang masih hidup sampai sekarang ini, yang disebut dengan istilah Homo sapiens. Pada zaman tertier adalah suatu zaman, di mana berlangsung pembentukan gunung di seluruh dunia sebagai akibat gerakan pengangkatan yang terjadi saat Eosin dan Miosin. Pembentukan gunung ini diikuti oleh terjadinya curah hujan saling terbentuklah igir-igir pegunungan. Berdasarkan hasil penyelidikan geologi, Kepulauan Indonesia baru terjadi pada pertengahan zaman tertier. Namun demikian tidak seperti yang bisa dilihat sekarang, Kepulauan Nusantara bentuknya jauh berbeda baik dalam hal luas maupun keadaan alamnya. Pulau Jawa misalnya, hanya terdiri dari tanah pegunungan Priangan, dan daerah Gunung Sewu, sepanjang pantai Jawa Tengah, yang berbentuk sebuah jazirah Asia Selatan. Tanah Priangan masih sambung-menyambung, bergandengan, dengan Belitung, Kepulauan Lingga dan Riau, sampai ke Malaysia Barat dan ke Birma. Diperkirakan Sumatera masih merupakan kepulauan kecil di luar garis Jawa Asia. Sementara itu di sebelah utara semenanjung Jawa terdapat beberapa pulau, dan yang terdekat adalah Pegunungan Kendeng yang nantinya disebut sebagai Pegunungan Kendeng, membujur dari daerah Surakarta sampai Surabaya. Melalui tanah kepulauan yang sambung-menyambung itu, datanglah berbagai jenis binatang, di antaranya berbagai jenis mamalia, dari Asia ke Jawa. Hal itu dapat diketahui dari bekas peninggalan, fosil-fosil, fauna yang ditemukan di bagian timur Jawa Barat, fauna Cijulang, dan di bagian barat Jawa Tengah di dekat Bumiayu, fauna Kali Glagah, yang menyerupai fauna yang terdapat di India, Birma dan Tiongkok Selatan pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada akhir zaman tertier dan permulaan zaman kuarter laut, antara Jazirah Jawa dan kepulauan di sebelah utara menjadi semakin menciut. Keadaan ini lama-kelamaan berbentuk semacam danau dan airnya menjadi semakin tawar. Akhirnya danau ini hilang berubah menjadi tanah datar yang menghubungkan Gunung Sewu dengan Pegunungan Kendeng. Dengan demikian, Pulau Jawa menjadi semakin luas, akan tetapi bagian utara dan timur masih tetap berupa laut. Pada zaman berikutnya, yaitu kuarter, di Jawa sudah terdapat jenis manusia pertama, yaitu Meganthropus dan Petechanthropus mojokertensis, yang diketahui dari penemuan fosilnya pada lapisan bumi Pleistosen bawah dan termasuk yang tertus ditemukan di Asia. Jenis fauna juga sudah diketahui dengan adanya antropoda seperti orang hutan dan gibbon. Pada zaman Pleistosen Tengah, temperatur lapisan bumi menjadi sangat menurun dan kutub mencapai perluasan yang sedemikian besar, yang mengakibatkan permukaan air laut menurun sampai lebih dari 100 meter. Kejadian itu diikuti dengan naiknya lapisan tanah di berbagai tempat sebagai akibat pergeseran kulit bumi dan pengendapan yang dihasilkan oleh gunung-gunung berapi. Kondisi demikian mengakibatkan mengeringnya sebagian laut yang menutupi wilayah Indonesia sekarang ini. Sebagai akibat lebih lanjut, terjadilah apa yang disebut dengan istilah Sunda Plat dan Sahul Plat, Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Malaysia Barat yang bergabung dengan benua Asia. Sedangkan Kalimantan Utara bergabung dan Filipina dan Formosa terus ke arah utara sampai Benus Asia. Demikian juga Sulawesi yang melalui Minahasa dan Pulau Sangir bergabung dengan Filipina. Di tempat lain antara Pulau Jawa, Timur, dan Sulawesi Selatan dihubungkan oleh Nusa Tenggara yang merupakan pulau yang bersambungan sampai ke Pulau Timor. Selanjutnya dapat diketahui bahwa pada zaman itu Sungai Musi, Batanghari dan Kapuas bertemu di antara Sumatera dan Kalimantan. Sampai-sampai secara bersama-sama mengalirkan airnya ke Laut Tiongkok Selatan dengan teluknya di Kepulauan Natuna yang sekarang. Sementara itu Bengawan Solo dan Kalibrantas membawa airnya ke Laut Jawa sebelah utara Sumbawa. Pada zaman Pleistosen inilah menurut pandangan manusia sekarang, situasi di bumi menunjukkan bahwa terangkatnya daratan bawah laut bisa dikatakan mulai stabil dan susunan permukaan bumi sudah seperti yang terlihat sekarang ini. Kekecualian justru untuk wilayah Indonesia, di mana pembentukan pulau masih terus berlangsung sebagai akibat letusan gunung berapi, erosi dan pengendapan tanah lumpur. Pada permulaan zaman Holosin sebagian besar es kutub menghilang kembali,
sebagai akibat dari naiknya temperatur bumi, dan berakhirlah apa yang disebut dengan zaman es. Sebagai akibatnya, permukaan air laut menjadi naik lagi. Di Indonesia tanah-tanah rendah di daerah Sunda Plat dan Sahul Plat tergenang air lagi dan menjadi laut transgresi. Sementara di tempat lain di Indonesia terjadi pulau-pulau baru. Hubungan kepulauan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara juga menjadi terputus seperti yang terlihat sekarang ini. Semua kejadian dan akibat itulah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kepulauan di wilayah Indonesia sekarang ini. Tambahan pula perubahan garis pantai yang diakibatkan sedimentasi lumpur yang dibawa sungai dan ulah gunung berapi mengakibatkan semakin meluasnya tanah datar pada garis pantai. Sebagai akibat terputusnya hubungan kepulauan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, terputus pula jalur hubungan yang bisa dilalui hewan dengan daratan Asia tersebut. Bahkan mereka terpencil di berbagai pulau besar kecil. Tidak boleh tidak, masing-masing harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terasing itu, atau mengalami perkembangan menjadi hewan lokal tertentu. Misalnya terdapat harimau Sumatera dan harimau Jawa, berbagai kera yang berbeda di antara berbagai pulau dan sebagainya. Secara geografis, kepulauan Indonesia yang terdiri dari serangkaian pulau besar dan kecil terletak di antara 6 derajat Celcius garis lintang utara dan 11 derajat Celcius garis lintang selatan, dan memanjang dari barat ke timur antara 95 derajat sampai 140 derajat Celcius garis bujur timur. Di wilayah ini hanya terdapat musim hujan, antara bulan Oktober sampai dengan April, dan musim kemarau atau kering, antara April sampai dengan Oktober, sementara matahari melintas di atas wilayah ini sepanjang tahun. Di wilayah Indonesia bagian timur angin musim yang bertiup dari benua Australia tidak membawa awan hujan. Sebaliknya di wilayah Indonesia bagian barat khususnya di Pulau Kalimantan dan Sumatera terdapat curah hujan yang lebih tinggi sehubungan letaknya yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Suhu rata-rata di daerah dataran rendah adalah 26 derajat Celcius sementara di daerah pegunungan 20 derajat Celcius. Demikian juga sehubungan dengan letaknya yang berada di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Maka di samping terdapat pengaruh iklim dari kedua benua itu, juga terdapat unsur pengaruh penyebaran hewan, manusia dan kebudayaan sebagai akibat pernah bergabungnya kepulauan Indonesia dengan kedua benua tersebut pada zaman Pleistosen. Dalam hal iklim, wilayah Indonesia termasuk dalam kawasan tropis dan tidak mengalami imbas atau pengaruh langsung dari gletser yang mengembang. Sejak zaman Pleistosen musim yang berlangsung di daerah tropis seperti Indonesia adalah musim kering dan musim hujan. Pada zaman Pleistosen awal, tumbuhan yang mendominasi kawasan tropis selama musim kering pertama adalah padang rumput, sementara fauna yang ada baru terdiri dari beberapa jenis burung yang berpindah dari Asia ke Indonesia melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur Birma, Malaysia, Sumatera dan akhirnya ke Nusa Tenggara. Kedua, melalui jalur Cina Selatan, Filipina, Sulawesi Utara. Musim kering pertama ini kemudian disusul dengan musim hujan lebat pertama, yang mendorong timbulnya hutan lebat di daerah Malaya, Kalimantan, Filipina dan Sulawesi Utara. Bersamaan dengan itu burung-burung padang rumput mengalami kemusnahan sebagai akibat lenyapnya padang rumput. Pada masa ini keberadaan binatang mamalia menggantikan dominasi burung padang rumput. Bukti keberadaan binatang pada zaman Pleistosen dapat diketahui dari berbagai fosil hewan yang berhasil ditemukan dan habitat yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Dikaitkan dengan teori sejarah evolusi dari yang namanya makhluk hewani, dapat diperkirakan pada zaman Kenozoik, zaman Paleosin sampai Pleistosen, pada dasarnya merupakan puncak perkembangan mamalia, hewan menyusui. Dalam proses evolusi itu bisa terjadi apa yang disebut dengan seleksi alamiah. Artinya, jenis hewan tertentu mengalami perkembangan ke arah yang lebih sempurna menyesuaikan perubahan alam. Sebaliknya terjadi pula kepunahan dari jenis hewan tertentu lainnya. Timbul tenggelamnya kehidupan jenis binatang tertentu inilah yang oleh para ahli geologi dan paleontologi dipergunakan untuk menandai batas sesuatu zaman, kala. Keberadaan kehidupan hewan dalam mempertahankan hidupnya pada zaman Pleistosis pada dasarnya sama dengan kehidupan manusia. Artinya, mereka sama-sama tergantung dari kepada habitatnya, khususnya pada keadaan iklim dan tumbuh-tumbuhan. Perubahan iklim misalnya, akan dapat mempengaruhi kualitas kehidupan atau bahkan mengakibatkan berpindahnya hewan. Gangguan kehidupan hewan juga bisa berasal dari ancaman sesama hewan, dan justru yang paling besar adalah ancaman dari manusia.
Hal ini mudah dimengerti karena manusia pada zaman Pleistosin menggantungkan makanannya dari hasil berburu dan mengumpulkan makanan yang dihasilkan oleh alam sekitarnya. Khusus mengenai keberadaan hewan purba di Indonesia, dapat diketahui bersamaan dengan temuan fosil hasil penelitian sejarah manusia tertua. Salah seorang pelopor dalam hal itu adalah Edu Bois yang pada akhir abad 19 sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manusia purba, yang diperkirakan berada di daerah tropis. Temuan pertamanya adalah sejumlah besar fosil binatang purba di Trinil. Sebagian besar fosil hewan di Indonesia ternyata banyak ditemukan di Pulau Jawa. Bahkan pada umumnya bisa diketahui letak stratigrafinya, sehingga dapat dilakukan penggolongan berdasarkan pada lapisan tanah, tempat fosil itu ditemukan. Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa fauna Trinil, ditemukan di daerah Ngawi, ditemukan pada Pleistosin Tengah, sementara fauna Ngandong ditemukan pada lapisan Pleistosin atas. Sedangkan di luar Jawa seperti di Sulawesi, Flores dan Timor temuan fosil hewan bisa dikategorikan berasal dari zaman Pleistosin, akan tetapi tidak bisa dipastikan asal tingkatannya. Selanjutnya fauna jetis berhasil ditemukan di daerah sepanjang pegunungan Kendeng seperti di daerah Mojokerto dan Sangiran. Kelompok fosil hewan purba ternyata juga ditemukan di lereng Sungai Solo di Desa Ngandong, fauna wajak di Tulung Agung, fosil hewan dari Cabenge Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa peran kita dalam cerita besar ini? Akankah kita menjadi penjaga yang bijak, menjaga keseimbangan yang telah Ia ciptakan selama miliaran tahun, atau justru menjadi babak baru yang membawa perubahan tak terduga? Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan dikenang esok. Dunia ini adalah warisan, dan bagaimana kita menjaganya akan menentukan seperti apa cerita ini berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengenal sejarah Nusantara ini. Nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.